Ini anu kan, mau pengen usaha. Bangunan liar di wilayah Kota Cirebon kian menjamur. Lapak-lapak bangunan semi permanen terus bermunculan, salah satunya di kawasan Kompleks Stadion Bima dan bantaran Sungai Sukalila serta di beberapa wilayah lainnya. Salah seorang pemilik bangunan semi permanen di kawasan Stadion Bima Kota Cirebon, Sukini, mengaku telah 10 tahun berjualan di kawasan Bima dengan mendirikan bangunan semi permanen. Pihaknya merasa nyaman berjualan di kawasan tersebut meskipun bangunan dagangannya berada di lahan milik pemerintah. Selama berjualan belum pernah mendapat teguran ataupun larangan membangun dari pemilik lahan. Hari tanah si tempatnya pemerintah. Waya dibangun enggak ya kratak pun dibangun ya. Kita sih andon usaha doang. Udah ke pemerintah kini. Ya, budekan pemerintah, budek siapa ya yang kita beli duit tanah ini kene beli duit emu andon usaha bae lah. Usaha kecil-kecil kayak kene iki. Izin dikit lagi Ya, izin ini siapa yang kene kayak doang uang. Dia beli izin berapa? Sekarang kita dia pengen usaha, orang coba-coba. Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon, Edi Siswoyo, mengaku siap menertibkan bangunan di kedua kawasan tersebut. Itu kan yang di Stadion Bima ada pengampunya sendiri tuh, Mas. Ya. Ada pengampunya. Bidang apa saya lupa ininya. Maksud saya itu terusnya yang Sukalila pun ini kan kewenangannya punyanya Cimanuk tuh. Kita sih siap melakukan tindakan, siap. Asal dasarnya tadi dari yang kewenangannya melakukan tugasnya dulu. Tadi teguran 1, teguran 2, gitu, teguran 3. Lalu baru ke Pol PP untuk minta bantuan gitu, untuk penindakan seperti itu, Mas. Kami siap untuk itu semua. Menurut Edi Siswoyo, sampai saat ini pihaknya belum menerima laporan, permintaan dan usulan penertiban dari instansi bidang tersebut. Lengga Ferdiansyah melaporkan. Berikut pendapat masyarakat mengenai bangunan liar yang mengganggu tata kelola wilayah yang berhasil kami himpun. Saya Ivan Maulana, pemerhati kebijakan publik Kabupaten Cirebon terkait dengan bangunan liar yang ada di seputaran kota dan kabupaten, apalagi yang sudah memakan daripada sepadan sungai. Sudah kiranya pemerintah kabupaten ataupun kota Madia dan pihak terkait bisa melaksanakan tugasnya dengan secara tegas, tetapi manusiawi. Nama saya Nita, karyawan swasta, mengenai bangunan dan lapak yang kurang tertib di pinggiran jalan dan memakan jalan umum. Harapan saya sebagai masyarakat mungkin kepada pemerintah untuk menertibkan tempat tersebut dengan cara mungkin memberi tempat baru untuk mereka yang memiliki lapak agar membangun lapak atau bangunan yang tepat pada tempatnya dan tidak memakan fasilitas umum gitu. Saya Ulum, warga Kelurahan Pekalangan Kota Cirebon, menanggapi banyaknya bangunan liar yang berdiri di daerah Kota Cirebon, baik di atas sepadan sungai maupun yang lainnya, perlu disikapi dengan sangat serius. Karena bangunan-bangunan tersebut untuk segera ditertibkan oleh pemerintah. Tapi tetap pemerintah harus memberikan solusi. Jika ada bangunan liar di situ, dipindahkanlah kemana ataupun di mana gitu, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Dan untuk membahasnya, bagaimana penanganan bangunan liar yang menyalahi tata ruang dan wilayah kota yang asri, indah, hijau, dan nyaman, kita akan ikuti wawancara reporter Aji Satria dengan Ujianto Wahyu Utomo, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon. Pak Ujianto, Sekdes Lingkungan Hidup di Kota Cirebon, melihat bagaimana tata kelola di wilayah Kota Cirebon, penghijauannya, RTH-nya, kemudian wilayahnya, karena memang beberapa masih ada yang terkesan kumuh dan lain sebagainya. Ini melihat hal itu bagaimana nih Pak, dari LH sendiri Pak? Baik, terima kasih Mas Haji. Tentu Dinas Lingkungan Hidup ya melaksanakan, menjabarkan dan melakukan percepatan apa yang sudah menjadi visi Bapak Wali Kota, salah satunya adalah visi hijau. Hal tersebut kita jabarkan, kita terjemahkan bagaimana kita mewujudkan lingkungan hidup yang sehat. Banyak program dan kegiatan yang sudah kita laksanakan dan
akan terus kita laksanakan. Salah satunya yaitu bagaimana kita melakukan tata lingkungan, ya, tata lingkungan. Kemudian bagaimana kita melaksanakan program pengendalian, baik itu pencemaran maupun kerusakan lingkungan, dan banyak lagi program-program yang saat ini sedang kita laksanakan. Yang harapannya tentunya itu tadi, bagaimana mewujudkan Kota Cirebon ini lingkungan hidupnya sehat. Baik, Pak Ujanto, melihat tata kelola untuk bisa lebih indah, asri, namun juga kan banyak tantangan dan kendala, Pak Ujanto, kayak hanya keberadaan beberapa kayak semacam warung-warung yang liar, yang seenaknya berdiri di lingkungan hijau kita, yang tanpa koordinasi. Nah, dengan adanya hal tersebut nih, penanganannya bagaimana nih, Pak Ujanto? Apakah langsung ditindak sendiri, apa berkoordinasi dengan lintas instansi nih, Pak Ujanto? Baik, ya, terkait dengan hal itu tentunya dalam melaksanakan fungsi tentunya kita selalu mengedepankan kolaborasi, ya, sinergitas dengan perangkat daerah lain, ya, perangkat daerah yang sesuai dengan kewenangannya. Tentunya ini terkait dengan tadi yang disampaikan, ya, kembali kepada ranah itu menjadi pengelolaannya siapa. Tentu ini yang kita sampaikan, kemudian kita diskusikan, ketika ada hal-hal yang mungkin perlu dilakukan penertiban, tapi kita berharap tentunya tidak langkah itu yang kita dahulukan, bagaimana kita tentunya pembinaan dan lain sebagainya yang kita kedepankan. Kalaupun sampai dengan penertiban, tentu kita akan sinergi dengan instansi, dalam hal ini Satpol PP yang mempunyai fungsi dalam penertiban. Tapi kita bersama-sama tentunya, karena ini adalah tanggung jawab pemerintah kota yang akan dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah. Nah, gitu, Mas Haji. Dalam kesehariannya Pak menjalankan tugas, teman-teman di LH sendiri kerap tidak sih Pak menemui kendala seperti itu Pak, yang istilahnya banyak yang liar, yang mengganggu tatanan, kemudian lain-lain sebagainya Pak? Ya, tentunya dalam pelaksanaan tugas tentunya pasti ada beberapa, tapi kita kedepankan tentunya melalui edukasi, ya, sosialisasi kita, ya, persuasif, kita tegur secara lisan. Intinya ketika kita komunikasi dengan baik itu bisa terselesaikan, Mas, kendala-kendala yang ada di kita. Apalagi terkait dengan ruang terbuka hijau ini. Betul, Pak. Ya, tentu ada beberapa instansi yang berkepentingan juga di sini sebagai pembinanya. Ya, memang terkait dengan luasan ini kita masih belum mencapai sebagaimana amanah undang-undang, dan kita terus berupaya, Pak, ya, bagaimana mengoptimalisasi atau kita optimalkan, ya, aset-aset yang milik daerah ini menjadi ruang terbuka hijau ini ke depannya. Dan tentunya juga kita pengadaan nantinya tidak hanya di Dinas Lingkungan Hidup, mungkin juga ada di PUTR, ada di Perkim yang juga bisa memberikan kontribusi terhadap penambahan ruang terbuka hijau di Kota Cirebon. Seperti dan itu, Mas. penataan lainnya ya Pak ya? Iya, dan penataan lainnya tentunya. Baik, terima kasih Pak Ujanto. Terima kasih Mas Haji, sama-sama. Di tengah merebaknya penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak, sejumlah pedagang hewan kurban masih tetap bertahan untuk mengais rezeki musiman. Seperti halnya Abdullah yang sudah puluhan tahun menjadi penjual hewan kurban di wilayah Kota Cirebon. Kepada RRI, Abdullah mengatakan merebaknya PMK membuat penjualan hewan kurban hingga saat ini tidak seramai tahun-tahun sebelumnya, bahkan harga jual pun turun dibanding tahun sebelumnya. Menurutnya, penjualan biasanya akan ramai saat menjelang Hari Raya, namun dirinya tidak bisa memastikan di saat adanya wabah PMK seperti saat ini. Abdullah berharap pemerintah daerah di wilayah Cirebon dan sekitarnya mengantisipasi wabah PMK pada ternak sapi dengan cepat dan tepat, dan masyarakat tidak takut untuk membeli hewan kurban. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Majalengka telah mempersiapkan pengawasan terhadap semua tahapan pemilu 2024. Semuanya sudah diatur oleh Bawaslu Provinsi. Pemilihan presiden dan legislatif menurut rencana akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Majalengka tengah mempersiapkan untuk melaksanakan pengawasan dalam setiap tahapan pemilu yang telah dimulai. Ketua Bawaslu Majalengka H. Agus Asri Sabana mengatakan saat ini sedang mempersiapkan sumber daya manusia SDM pada internal Bawaslu. Selanjutnya,
mengadakan sosialisasi dan edukasi kepemiluan kepada seluruh partai politik, organisasi kemasyarakatan, komunitas tertentu, dan elemen masyarakat lainnya. Jajarannya siap menjalankan program-program yang ditetapkan Bawaslu Pusat, meskipun Bawaslu Majalengka tidak mengusulkan anggarannya. Berapapun anggaran yang diberikan pusat akan dipergunakan sesuai peruntukannya untuk mendukung program dan terselenggaranya pemilu 2024. Dan Bawaslu Provinsi yang lebih mengetahui ini misalkan untuk honor, untuk apa, untuk operasional, untuk nanti misalkan ketika pengawas ad hoc ada, terus kemudian nanti ketika ada sentra Gakumdu terbentuk, kan perlu backup honorarium. Nah, itu standarnya adalah standar dari pusat semuanya. Jadi kita tinggal menjalankan saja. Tentu berbeda dengan pilkada nanti. Kalau pilkada ya memang Bawaslu Kabupaten Majalengka yang mengajukan ke pemerintah Kabupaten Majalengka. H. Agus Asri Sabana mengharapkan adanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengawasi seluruh tahapan pemilu sehingga kualitas pemilu di Kabupaten Majalengka lebih tercipta. Caca Rukmana melaporkan. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka telah menggelar bimbingan teknis penyusunan Master Plan Smart City dan Quick Win program unggulan di Gedung Yuda Karya Abdi Negara, Pendopo Kabupaten Majalengka. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Majalengka, Gatot Sulaiman mengatakan, bimbingan teknis Smart City digelar karena Majalengka masuk dalam 50 kabupaten kota gerakan menuju Smart City, di mana Smart City atau kota cerdas merupakan wilayah kota yang telah mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola sehari-hari. Tujuannya mempertinggi efisiensi, memperbaiki pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan warga. Sementara itu, Ketua Relawan Teknologi Informasi Komunikasi RTIK Kabupaten Majalengka, Abduh Nugraha berharap Smart City dapat menghasilkan sebuah wilayah yang mengontrol dan mengintegrasikan semua infrastruktur, juga memudahkan masyarakat dalam pelayanan publik. Kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Kuningan saat ini landai, bahkan semakin tercatat hanya ada satu kasus positif aktif. Oleh sebab itu, sejumlah kebijakan daerah mulai memperbolehkan adanya kegiatan publik seperti Car Free Day. Meski ada kasus positif aktif, namun pihak dinas terkait belum mendeteksi adanya subvarian baru Omikron BA4 dan BA5 di Kuningan. Kabid P2P Dinas Kesehatan Kuningan, Dr. Denny Mustafa, dalam keterangan persnya mengatakan, peningkatan kasus COVID-19 akhir-akhir ini di Indonesia akibat banyaknya aktivitas masyarakat di ruang publik. Terkait tes COVID-19 terus dilakukan di sejumlah rumah sakit di Kabupaten Kuningan. Dinas Kesehatan terus menggencarkan vaksinasi booster di beberapa waktu ke depan. Apalagi vaksinasi corona di Kuningan sudah melebihi target untuk dosis pertama dan kedua, sedangkan vaksinasi booster mencapai 29%. Masyarakat dapat mulai melakukan perekaman data EKTP saat memasuki usia 16 tahun. Pada usia 16 tahun sesuai juga perintah Pak Dirjen, Pak Judan bahwa 16 tahun boleh direkam. Menjelang tahun ajaran baru, banyak masyarakat yang mengajukan permohonan administrasi kependudukan Anminduk, namun ditemui kendala pada NIK yang dimilikinya. Kepala Disduk Capil Kabupaten Cirebon, Imam Supriyadi mengatakan, ada sebagian masyarakat yang sudah melewati usia 17 tahun namun belum melakukan perekaman EKTP. Akibatnya NIK yang dimilikinya dinonaktifkan. Oleh karenanya, pemerintah Kabupaten Cirebon memiliki kebijakan bahwa pada usia 16 tahun seseorang dapat merekam data untuk pembuatan EKTP, sehingga pada usia 17 tahun EKTP dapat diterbitkan. NIK-nya ini kan dinonaktifkan, karena begitu NIK ini ada, orangnya kok belum perekaman, kemana nih? Akhirnya NIK-nya juga dinonaktifkan, sehingga pada waktu perekaman ya kita butuh untuk mengaktifkan daripada NIK juga. Ini yang memang masyarakat tidak mengerti, harusnya melaporkan, sehingga dari kebijakan yang begini akhirnya, karena memang setelah selesai sekolah, 17 tahun setelah selesai sekolah baru mereka menginginkan. Akhirnya kebijakan daripada pemerintah Kabupaten Cirebon, Pak Bupati akhirnya pada usia 16 tahun sesuai juga
perintah Pak Dirjen, Pak Judan bahwa 16 tahun boleh direkam. Boleh direkam. Lebih lanjut, Imam Supriyadi mengatakan diharapkan masyarakat lebih peduli terhadap data kependudukan yang dimilikinya dan mengupdate jika terjadi perubahan data. Selain itu, mengerti bahwa administrasi kependudukan memiliki fungsi yang sangat penting dan mendasar serta dibutuhkan untuk berbagai keperluan. Aura Aulia melaporkan. Pengadilan Negeri Kota Cirebon menunda putusan sengketa tanah dan warisan Keraton Kasepuhan Cirebon hingga akhir Juni 2022. Namun Sultan Sepuh Alweda II, Raharjo Jali, optimis akan memenangkan gugatannya. Ia mengaku, menurut pengakuan Pengadilan Negeri Kota Cirebon, alasan ditunda karena di samping banyaknya saksi, juga banyaknya surat bukti yang diajukan, sehingga diperlukan waktu untuk memeriksa secara detail supaya tidak salah dalam mengambil keputusan. Sementara kuasa hukum Sultan Sepuh Alweda II, Chandra Widianta, mengatakan sebelum melakukan gugatan, pihaknya sudah menyiapkan ratusan bukti dan saksi. 2 orang saksi adalah saksi ahli, walaupun ditunda 2 pekan lamanya, ia menghormati keputusan tersebut. Wakil Wali Kota Cirebon Hajayati Herawati bangga Polri membangun gedung baru Satpas prototipe untuk pelayanan SIM dan lainnya. Pemerintah kota memberikan support ke teman-teman Polres, mudah-mudahan pembangunan berjalan lancar. Yang jelas infrastruktur semuanya ya sangat memadai lah ya. Pemerintah Kota Cirebon menaruh harapan besar terhadap pembangunan gedung Satpas prototipe, yakni gedung Satuan Penyelenggara Administrasi SIM bisa bermanfaat lebih luas lagi. Harapan tersebut diungkapkan Wakil Wali Kota Cirebon Eti Herawati kepada RRI. Menurut Eti, pembangunan gedung Satpas prototipe untuk SIM dan lainnya sangat bagus dan tentu bisa memberikan serta menjawab tantangan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat, bukan saja wilayah kota namun sebagian wilayah Kabupaten Cirebon. Bahwasanya pelayanan SIM yang hari ini yang tadinya mencakup sekitar 5 dan hari ini 13 ya, karena mungkin mas-mas wartawan semua tahu bahwa Polres Ciko ini mencakup juga di daerah kabupaten. Jadi dengan situasi 11 kecamatan ya ini sangat ideal sekali kalau dipindah ke sini ya, daerah Ade Irma. Satu hal tentu kami pemerintah kota memberikan support ke teman-teman Polres, mudah-mudahan pembangunan berjalan lancar. Yang jelas infrastruktur semuanya ya sangat memadai lah ya. Kita masuk satu kawasan yang taruh kata tidak di jalan raya juga sedikit sebentar kan, nggak tidak terlalu jauh ya. Ini sangat strategis sekali. Jadi mudah-mudahan pembangunan ini berjalan lancar dan nanti pemanfaatan gedungnya warga masyarakat yang membutuhkan SIM itu nyaman kan gitu ya, nyaman enak gitu. Apalagi sekarang dengan era globalisasi semua elektronik semua. Jadi ini sesuatu yang pelayanan tentu lebih diperhatikan dan lebih mudah deh. Saya mengapresiasi itu. Saya mengucapkan terima kasih ke Pak Kapolri dan juga Pak Kapolres ya. Lebih lanjut, Eti menuturkan pembangunan gedung Satpas SIM yang baru ini bisa berlanjut dengan berbagai gebrakan dan inovasi lainnya agar pelayanan untuk masyarakat bisa lebih maksimal lagi. Aji Satria melaporkan. Berita olahraga. Berita olahraga. Askab PSSI Kabupaten Cirebon akan menggelar kompetisi sepak bola Liga Askab U21 yang rencananya akan dilaksanakan pada waktu dekat. Ketua Panitia Liga Askab U21 Sultoni Yahya kepada RRI mengatakan Liga Askab U21 dibagi 2 wilayah barat dan timur, di mana nantinya 2 tim terbaik akan bertanding di babak grand final. Sementara Sekretaris Askab PSSI Kabupaten Cirebon Hariri mengatakan Liga Askab U21 menjadi agenda Askab Cirebon yang bertujuan untuk menjaring potensi pemain Cirebon terutama di kelompok usia muda. Liga Askab U21 juga menjadi ajang seleksi pemain untuk mempersiapkan menghadapi Porprov Jawa Barat November 2022 mendatang, sehingga pemain yang berhak mengikuti hanya yang berdomisili di Kabupaten Cirebon. Para pelatih di semua cabang olahraga harus lebih fokus dalam melakukan pembinaan dan pelatihan kepada semua atlet, baik cabang olahraga bergu maupun perorangan. Harapan tersebut diungkapkan Kabag Humas KONI Kota Cirebon Taufik Hidayat. Taufik mengaku yakin dengan potensi dari para pelaku, dan maksud kami para pelatih mampu membuat para atlet menjadi punggawa terbaik yang akan menghasilkan prestasi di ajang kejuaraan di tingkat daerah, nasional, bahkan internasional. Persiapan maksimal diharapkan Taufik kepada semua pelatih
menjelang babak utama Porprov Jawa Barat tahun 2022. Pekerjaan besar bagi kontingen Kota Cirebon mempertahankan peringkat 10 besar Jawa Barat. Pendengar, informasi tadi menutup rangkaian berita daerah pagi hari ini. Saya M. Subhan, selamat pagi. Demikian rangkaian berita aktual pagi ini dalam Buletin Berita Daerah Radio Republik Indonesia Cirebon. Pancasila